Aksi saling dorong dan berdesakan terjadi saat ratusan calon penumpang hendak masuk bus wisata gratis di kawasan Monas, Jakarta. Akibatnya sebagian penumpang nyaris terjatuh. Ratusan calon penumpang saling berdesakan agar bisa masuk ke bis wisata yang tiba di halte Monas Gambir, Jakarta Pusat. Mereka saling dorong setelah sebelumnya berada dalam antrian panjang untuk bisa masuk ke dalam bis. Mereka harus berusaha keras agar tidak jatuh dan terinjak. Meningkatnya jumlah penumpang bis wisata di hari keempat Lebaran ini karena banyak warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menjajal bis wisata sambil menikmati suasana jantung ibu kota. Selain ingin mencoba pengalaman baru, bis wisata yang disediakan Pemprov DKI Jakarta juga menjadi primadona saat liburan karena tidak dibebankan tarif alias gratis. Sejak hari pertama Lebaran, jumlah penumpang bis wisata Monas sudah mengalami peningkatan. Dengan jumlah per hari diperkirakan mencapai 2.000 lebih penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Bali berkunjung ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kedatangannya untuk beraudiensi menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing. Bali sebagai daerah pariwisata sangat membutuhkan dukungan dan tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Bali melakukan pertemuan dan beraudiensi kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Hal ini dilakukan dalam upaya mengetahui secara detail mengenai isi dari Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 terkait standar penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Bali. Untuk mewujudkan itu, salah satunya bagaimana membantu menginformasikan, mempromosikan desa wisata. Juga ada standar yang lainnya, termasuk juga membantu dalam memberikan informasi mengenai do and don't itu luar biasa. Ini akan sangat bagus kalau setiap komponen warga di Bali yang ada itu ikut gotong royong, rombong itu bersama-sama membangkitkan tentu dalam hal ini bidang pariwisata. Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini sebagai salah satu wujud sinergitas DPW Partai Perindo Bali bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan Bali Era Baru. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan resmi memecat Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korsel. Yoon dituduh melanggar hukum karena menyatakan darurat militer awal Desember lalu. Yoon Suk Yeol resmi dicopot sebagai Presiden Korea Selatan setelah Mahkamah Konstitusi Korsel menguatkan pemaksulan Yoon. Putusan tersebut dibacakan oleh Kepala Pengadilan Sementara Moon Hyung Bae. Keputusan itu disebutkan harus berlaku segera seiring pencopotan Yoon. Korsel wajib mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. Putusan tersebut disambut euforia para pengunjuk rasa anti Yoon Suk Yeol. Yoon dimaksudkan Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi pada pertengahan Desember 2024 atas tuduhan melanggar konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer. Yoon juga dituding mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen yang menolak keputusan tersebut dan memerintahkan penangkapan sejumlah politikus.